Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan membangkitkan roh di bawah alam sadar atau relaksasi tidak bisa dilaksanakan dengan lancar. Gimana perasaan Akang setelah relaksasi barusan? Ada reaksi apa gitu dari mulai pertama Akang di relaksasi? Ingat yang ada di pikiran, diingatan Akang itu gimana gitu? Jadi lemes aja, lemes, serasa ada di tempat lain gitu. Terasa berada di tempat lain kan gitu. Tapi nggak serem gitu tempatnya. Enggak, saya teh merasain di makam apa ya, di makam kayak ada gapura-gapuranya gitu. Oh intinya mungkin Anda ketika di relaksasi Anda tidak sadar itu berarti bukan hayalan. Panginten roh Akang teh berada di tempat lain, di tempat penjarahan pangintennya. Tapi betul itu ketika tadi itu ngomong sama seseorang yang ada di hadapan Anda itu yang tadi Itu ada sosok bapak tua pakai sorban putih, mukanya kayak orang Arab. Tapi wejangan-wejangannya itu masuk apa yang dia katakan itu? Katanya sih harus apa ya, lebih bersabar sama lebih teliti lagi kalau mengerjakan satu hal gitu. Bisa dijelaskan? Mungkin ketika ada di alam bawah sadar mungkin gini, dia itu mungkin bertemu dengan seorang tua dan dia itu mungkin mengasih wasiat atau wejangan agar si Akang ini lebih bersabar, lebih teliti ya Kang di dalam menjalankan aktivitas pekerjaan apapun mungkin intinya gitu. Tapi perasaan sekarang setelah direlaksasi gimana? Enak kan? Agak ringan. Oh ringan, alhamdulillah. Nah begitulah mungkin ayah. Ada sedikit mungkin ada dari para sedulur atau netizen yang nanti akan penasaran mungkin apa gunanya setelah melakukan relaksasi tadi, mungkin gunanya apa, atau ada pengaruhnya atau enggaknya mungkin gitu. Mungkin ada yang penasaran, bisa dijelaskan mungkin sama A. Ya nanti ini sedulur ya, barusan ini proses merefresh gitu kan. Jadi merefresh otak atau pikiran yang mana pikiran-pikiran tersebut itu mengganggu pikiran si klien atau si orang tersebut. Iya. Jadi ketika dibangkitkan ruh bawah sadarnya, terus ditutup ruh alam sadarnya, sehingga yang main itu atau yang berfungsi itu ruh bawah sadar. Nah di dalam ruh bawah sadar itu ketika saya aktifkan atau saya kontakkan ruh bawah sadar tersebut, bisa menimbulkan satu ketenangan, kedua energi-energi negatif yang ada di dalam dirinya akan hilang, ketiganya itu semua penyakit itu dengan izin Allah, nah tentunya ya dengan izin Allah dengan seketika akan hilang dengan wasilahnya seperti itu tadi. Dan dampak efek samping daripada hal tersebut yang apa barusan saya lakukan itu sangat baik dan sangat positif, yang mana itu sebenarnya itu buat ketenangan sebenarnya Kang. Jadi buat ketenangan, merelaksasi orang-orang, katakanlah orang-orang yang stres gitu, bukan orang gila, bukan, tapi stres itu kan karena pekerjaan, karena lelah dengan kehidupan dan lain-lain. Dan keduanya itu bisa juga untuk menghilangkan candu misalkan alkohol, narkoba dan sebagainya. Jadi itu sih banyak sih kalau dijelaskan, tapi kalau dijelaskan secara detail kan panjang ya. Jadi ini mungkin ringkasnya saja. Jadi dampak daripada pembangkitan ruh bawah sadar tersebut itu akan menimbulkan energi positif, yang mana energi positif tersebut akan membawa perilaku, tekad dan ucapannya lebih baik dari sebelumnya gitu. Intinya seperti itu. Mungkin segitu Pak Inten. Terima kasih ya atas paparannya dari AA, sangat berguna sekali nih, khususnya mungkin buat saya pribadi ya.
Ternyata yang namanya membangkitkan roh di bawah alam sadar itu gunanya banyak sekali. Banyak sekali. Selain mungkin mengeluarkan aura-aura yang negatif, tapi yang namanya aura negatif itu sebetulnya emang harus dikeluarkan, terkecuali aura-aura yang positifnya. Ya. Alhamdulillah mungkin apa yang sudah barusan dilakukan, mudah-mudahan si Akang ini untuk kedepannya ya Kang ya, dalam pola berpikirnya, dalam bisnisnya, dalam segala macam yang Akang inginkan bisa tercapai dan mendapat Amin. keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga nih buat para pemirsa, para sedulur semuanya, sebelum kita kita undur diri ya, untuk semuanya jangan lupa untuk bantuannya, yaitu jangan lupa di subscribe, di share, like and comment masih di rohangannya Purnama Akbar Istiqomah. Mungkin sekian ya Kang ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.